Belasan pemancing di dam Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang tersapu ombak. 2 orang pemancing meninggal dunia, 3 orang hilang. Terdampak kebakaran sumur minyak rakyat, aktivitas pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 2 Gandu, Kabupaten Blora terpaksa diliburkan. HUT ke-80 Provinsi Jawa Tengah dimeriahkan pesta rakyat di Kabupaten Jepara dengan penampilan NDX AK. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Sejumlah peristiwa mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Belasan pemancing di dam Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang tersapu ombak pada Selasa kemarin. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang pemancing meninggal dunia dan 3 orang pemancing belum ditemukan. Upaya pencarian lanjutan pun dilakukan pada Rabu pagi. Pencarian 3 korban pemancing yang tenggelam di dam Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang kembali dilakukan oleh tim gabungan Basarnas. Pencarian difokuskan pada korban yang diduga tenggelam bersama dengan pemberat yang dililitkan pada tubuhnya saat memancing. 3 kapal dari Basarnas, BNPB serta SAR Semarang diterjunkan untuk fokus melakukan penyisiran dan penyelaman di perairan Pelabuhan Tanjung Emas. Dan korban diduga terseret arus ombak. Kita tim SAR gabungan akan fokus mencari di area titik kejadian, yaitu di area kolam Pelabuhan Tanjung Emas. Rencana untuk penyelaman akan kita lakukan ya, karena informasi dari saksi bahwasanya ada 1 pemancing yang saat itu duduk dengan menggunakan kursi dengan alat pemberatnya. Kemungkinan besar kalau emang itu masih melekat di badan, tentunya tidak jauh kemungkinan posisi keberadaan masih di seputaran lokasi. Sehingga kita akan lakukan penyelaman. Sementara itu, salah satu keluarga korban yang belum ditemukan mendatangi posko TNI Angkatan Laut Tambak Lorok, Semarang untuk mencari informasi terkait keluarganya yang belum ditemukan. Keluarga mengaku korban pergi memancing bersama dengan 2 saudaranya yang telah ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Memang pada suka mancing semua. Mbak, itu yang belum ketemu atas nama? Muhammad Kiswanto. Muhammad. Itu kontak ataupun HP-nya bisa dihubungi atau gimana sekarang? HP-nya ditinggal, dia kalau mancing HP-nya ditinggal. Lah, istrinya itu pas ada badai itu kan jam 11 kan. Perasaannya udah enggak enak, saya pun udah perasaannya enggak enak, ada badan udah enggak enak. Jam 11 itu nyoba WA, yang bawa HP kan Mas Bagus sama Mas Febrian itu berdering Pak, mungkin HP-nya di plastik ya. Sama WA tuh centang 2 masuk di WA terus sampai jam 4 tuh aktif semua. Cuman kok tidak diangkat-angkat tuh mulai. Seperti diketahui, kejadian naas bermula ketika 12 pemancing berangkat dengan menggunakan kapal menuju lokasi memancing di pintu masuk perairan Pelabuhan Tanjung Emas pada Selasa pagi. Saat dijemput kembali oleh pemilik kapal pada siang hari, hanya didapati 7 pemancing, sementara 5 pemancing lainnya dilaporkan hilang. 2 orang pemancing ditemukan meninggal dan proses pencarian 3 pemancing yang hilang terpaksa dihentikan pada Selasa malam akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Tahu-tahu gelap dulu, baru angin datang, gelombang besar datang. Baru nyapu mereka semua. Kita udah naik dulu di atas tower lampu. Agar tidak terjadi peristiwa serupa, petugas Basarnas meminta pemancing untuk selalu memakai alat keselamatan diri dan memperhatikan kondisi perairan pelabuhan yang tiba-tiba mengalami perubahan cuaca. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Kita beralih ke peristiwa lainnya, saudara. Sebuah truk bermuatan pasir terguling melewati pembatas jalan dan menutup akses jalan raya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi karena truk kehilangan kendali saat bus menyenggol badan truk. Polisi menjelaskan awalnya truk dan bus berjalan berbarengan dari arah kota Solo menuju Kabupaten Sukoharjo. Namun karena ada kendaraan yang terparkir di bahu jalan, bus kemudian banting setir ke kanan hingga menyenggol truk. Sopir truk mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan perawatan medis. Sementara proses evakuasi truk membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Kemudian karena ada kendaraan yang parkir di tepi jalan, sehingga kendaraan bus ini banting setir ke kanan, kemudian kena truk, kendaraan truk ini lah. Kendaraan truk ini karena di tengah ada median jalan, sehingga dia kehabisan jalan kemudian melompat, kemudian terguling. Untuk mengurai kemacetan, pihak Satlantas Polres Sukoharjo memperlakukan kontraflow untuk memperlancar arus lalu lintas dan tidak mengganggu proses pemindahan truk terguling. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, seorang pencuri sepeda motor ditangkap polisi di Ring Road Mojosongo, Karanganyar usai mengunggah motor hasil curiannya ke media sosial. Terungkapnya pencurian sepeda motor berawal dari unggahan penjualan sepeda motor di media sosial yang tidak sengaja dilihat oleh sang pemilik. Penemuan ini kemudian dilaporkan ke Polres Sragen. Pelaku ditangkap di Ring Road Mojosongo, Karanganyar setelah korban berpura-pura ingin membeli motor. Selain satu sepeda motor, polisi juga menyita barang bukti lain berupa kunci motor, STNK, sisa uang tunai milik korban yang disimpan di jok motor sejumlah Rp350.000, tas ransel hitam, dan jaket coklat yang digunakan pelaku. Setelah dia tanggal 30 itu berhasil untuk membawa ranmornya, tanggal 2 siang pelaku dia rencana untuk menjual. Lanjut dia memposting. Lanjut di situ ada penawaran dan penawaran itu salah satunya undercover dari kita dalam rangka untuk pengungkapan. Lanjut kita bersama korban memastikan bahwasanya yang diiklankan itu adalah betul kendaraan yang hilang saat itu. Lanjut kita komunikasi malam kurang lebih jam 9-an kita COD. Di situ kita kedapatan memastikan bahwasannya itu betul kendaraan yang diambil dan itu dinyatakan sesuai dengan keterangan si pelaku itu betul yang diambil TKP yang di Gedung B. Sang pemilik motor Nurmala mengaku senang dan bersyukur bisa mendapatkan kembali motornya yang hilang dicuri. Tanggapannya dan ya, alhamdulillah senang banget lah Pak, bisa udah ditemuin motornya kan. Untuk selanjutnya gimana Bu, untuk pengamanan selanjutnya Ibu? Yang lebih berhati-hati lagi Pak. Apakah ditambah kunci pengaman? Bisa jadi nanti bisa ditambah. Pelaku kini ditahan di Mapolres Sragen untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Terdampak kebakaran sumur minyak rakyat, aktivitas pembelajaran di SDN 2 Gandu Blora terpaksa diliburkan. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Pertamina Appfield Cepu Zona 11 membantu proses pemadaman sumur minyak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pertamina mengakui proses pemadaman akan cukup sulit karena proses pengeboran tidak sesuai standar. Hingga Rabu pagi, kebakaran sumur minyak di Kabupaten Blora belum juga padam. Pertamina yang ikut membantu memadamkan api menyebut cukup kesulitan untuk memadamkan kobaran api.
Proses pengeboran sumur tidak sesuai dengan standar. Proses pemadaman akan dilakukan dengan cara menutup sumber api dengan tanah. Sementara kami akan melakukan upaya pendinginan area sekitar karena daerah sini cukup panas ya, dan juga dekat dengan warga sekitar. Ada tanaman, kemudian juga ada perumahan-perumahan. Itu yang pertama kali kami lakukan. Hasil diskusi dengan kawan-kawan dari tim, dengan BPSDM, bersama Kemkes juga. Tadi sampaikan juga ke Pak Bupati bahwa penanganan selanjutnya adalah kita memutus mata rantai namanya segitiga api ya. Jadi kalau segitiga api itu ada namanya, ada panas, ada bahan yang mudah terbakar, dan juga oksigen. Yang kita mau upayakan adalah dengan mengurangi oksigen yang ada. Jadi nanti kita akan menggunakan tanah sebagai media untuk menutup titik sumur ini, karena sumur ini kan dibuat tidak standar ya, tidak ada wellheadnya kepala sumurnya, sehingga kami kesulitan untuk menutup sumur atau killing well-nya. Sementara itu, Polres Blora mengecek langsung lokasi kebakaran dan sejumlah pengungsi di balai desa yang terdampak kebakaran sumur minyak rakyat. Polisi juga memberikan pemeriksaan kesehatan serta trauma healing bagi sejumlah pengungsi. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, terdampak kebakaran sumur minyak rakyat, aktivitas pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 2 Gandu, Blora, terpaksa diliburkan. Anak-anak masih mengungsi dan lokasi sekolah hanya berjarak 300 meter dari lokasi kebakaran sumur minyak. Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, membuat kegiatan pembelajaran di SD Negeri 2 Gandu terganggu. Sekolah terpaksa diliburkan lantaran banyak siswa yang mengungsi ke rumah saudaranya. Siswa diimbau untuk belajar di tempat pengungsian yang disediakan. Aktivitas pembelajaran di SDN 2 Gandu ini setelah adanya bencana kebakaran kilang minyak itu kita kemarin sudah berkoordinasi dengan Bapak Korwil dan juga Ibu Pengawas dari Korwil Bogorejo, dan juga dilanjutkan dengan koordinasi di Dinas Pendidikan. Arahan dari Bapak Korwil itu kita dari SDN 2 Gandu untuk di aktivitas pembelajarannya diliburkan sementara sampai dengan keadaan di SDN 2 Gandu dan juga Desa Gandu ini lebih aman seperti itu. Dan anak-anak kita himbau untuk belajar di tempat-tempat penampungan atau di posko-posko penampungan yang sudah disediakan, kita arahkan untuk belajar di sana. Sesuai arahan dari Dinas Pendidikan, kegiatan pembelajaran dihentikan selama sepekan ke depan. Keputusan ini diambil mengingat kobaran api di sumur minyak masih cukup besar. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Rapat Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati soal pemakzulan Bupati Sudewo menghadirkan 3 camat, 3 kepala desa serta kantor DPP KAD Kabupaten Pati. Hasilnya ditemukan surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati terus bekerja mencari informasi dari berbagai pihak. Selasa siang, rapat Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati soal pemakzulan Bupati Sudewo memeriksa 3 camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Kabupaten Pati. Hasilnya ditemukan surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan. Tim Pansus mempertanyakan kebijakan tersebut karena dinilai memberatkan warga dan memicu banyak keluhan. Para camat berdalih edaran itu hanya bentuk inovasi agar masyarakat taat pajak, bukan bentuk paksaan maupun ancaman. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Perbup dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam Perbup itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan
teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, ya, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan PP, tetap juga kita layani. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo menegaskan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kenaikan pajak bukan inisiatif camat, melainkan berasal dari BPKAD, sedangkan surat edaran camat mereka berdalih sebagai inovasi agar warga taat membayar pajak. Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri. Inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Pada Rabu siang, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah dan mengundang Bupati Pati untuk dapat hadir dalam rapat. Kehadiran Bupati dinantikan setelah lebih dari sepekan tidak muncul di hadapan publik setelah aksi unjuk rasa 13 Agustus menuntut Bupati Sudewo mengundurkan diri. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo menyebut komentarnya terkait hilangnya data Joko Widodo di KPUD Solo dan DKI Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh rekannya Rismon Sianipar. Menurut Roy Suryo, berdasarkan pengecekan, mereka tidak menemukan dokumen yang dicari. Ditemui seusai peluncuran buku Jokowi's White Paper pada Senin petang, penuding ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo menyebut komentarnya terkait hilangnya data KPU Solo dan DKI Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh rekannya Rismon Sianipar. Menurut Roy Suryo, pengecekan data KPU dilakukan untuk membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo. Namun sayang, mereka tidak menemukan dokumen yang dicari. Saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismon Hasiulan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena apa? Sebenarnya simple. Ini berdasarkan saran dari Komisaris Jenderal Polisi Pak Ugroseno, mantan Wakapolri, yang mengatakan sebenarnya penelitian dari ijazah ini cukup sederhana. Salah satunya adalah cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah, dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Karena ada juga kan suara-suara yang mengatakan waktu di Solo itu gelarnya adalah Dr. Andes. Benar nggak gelarnya Dr. Andes? Kalau memang tidak benar ya kan. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah menanggapi tudingan Roy Suryo CS soal berkas Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut hilang. Menurut KPU, berkas tersebut ada, namun diserahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei silam. Menurut KPU, berkas tersebut tidak hilang ataupun sengaja dihilangkan. Berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya. Pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya, 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu. Sudah kami serahkan semuanya dan kami ada tanda terimanya. Berkas tersebut adalah kelengkapan saat Jokowi mendaftar sebagai peserta pilkada di tahun 2005 dan 2010, termasuk di dalamnya fotokopi ijazah dan kelengkapan lainnya. Tim Liputan Kompas TV. HUT ke-80 Provinsi Jawa Tengah dimeriahkan pesta rakyat di Kabupaten Jepara dengan penampilan NDXAK. Nantikan informasinya usai jeda.
Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng hari ini, saudara, masih bersama saya, Novelia Hasanah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membuka rangkaian pesta rakyat dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Tengah pada Selasa malam di alun-alun Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Demikian rangkaian acara hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah resmi dibuka. Dengan semangat kebersamaan, rangkaian hari ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Tengah digelar di beberapa wilayah, salah satunya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di Burgrup Musik NDX-AK, ribuan warga dari berbagai wilayah menyambut gembira peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah di alun-alun Kota Jepara. Di usia ke-80 tahun ini, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengajak seluruh pihak melakukan refleksi ke belakang dan mengajak menatap masa depan dengan optimisme, salah satunya dengan cara berkolaborasi dan bekerja sama. Hiburan untuk rakyat dan masyarakat, gunanya apa? Agar masyarakat, kemudian para ulama, kemudian dengan para pejabat bersama-sama untuk bisa memberikan suatu kontribusi dengan cara persatuan dan kesatuan dengan adanya hiburan kesenian masyarakat. Dan yang penting kita harus refleksi ke belakang, kemudian kita harus menatap depan dengan suatu optimisme. Dengan cara apa? Kolaborasi kerjasama. Ini seluruh kabupaten kota, wali kota, bupati, kemudian DPRD-nya, kemudian alim ulamanya bersama-sama. Jadi kerja-kerja kolaborasi ini yang kita perlukan sehingga Jawa Tengah maju berkelanjutan. Tidak boleh kita punya ekosektoral, tidak boleh kita punya kepentingan sepihak atau tertentu, tetapi kebersamaan ini yang merupakan nafasnya Jawa Tengah, yaitu gotong royong. Jadi senang bersama-sama, susah harus bersama-sama, sehingga kita mempunyai sense of belonging krisis dan sense of belonging membangun Jawa Tengah bersama-sama. Di usia ke-80 tahun ini, diharapkan Provinsi Jawa Tengah dapat maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Iwan Miftahuddin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Sementara itu, memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar beragam rangkaian acara menarik dan hiburan rakyat. Salah satunya adalah pameran atau Expo UMKM, kuliner, dan jamu yang diikuti 228 stand dari seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Bertempat di halaman kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Expo UMKM, kuliner dan jamu yang diikuti 228 stand berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20 hingga 22 Agustus 2025. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut Expo ini merupakan pameran paling lengkap yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah Jawa Tengah. Tidak hanya menghadirkan kuliner saja, namun ada berbagai potensi lokal daerah yang ada di Jawa Tengah. Makanan-makanan lama yang munculnya setiap ada event kali ada semua di sini. Jadi makanan khusus di 35 kabupaten, masyarakat di Jawa Tengah, masyarakat di Kota Semarang cicipin karena kita masih ada 3 hari. Hari ini Anda bisa nyicipin makanan dari 5 kabupaten. Kemudian besok, bener deh, rugi kalau nggak datang. Ya. Dan banyak produk-produk fashion dari yang kita tampilkan. Dan alhamdulillah saya tadi sudah keliling dari pagi, luar biasa. Saya lihat baru kali ini pameran yang sekomplit ini, yang ada semua produk-produk masa lalu dan produk domain. Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Nawal Nur Arafah menyebut, salah satu komitmen dari Dekranasda Jawa Tengah adalah mendampingi pelaku bisnis lokal untuk bisa mendapatkan akses pasar, salah satunya adalah dengan memberikan ruang untuk pameran seperti Expo kali ini. Diharapkan Expo ini bisa menghubungkan pelaku bisnis dengan pembeli. Kita mendampingi UMKM
Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita masih melihat bagaimana meriahnya Bapak Ibu Dewan Juri masih antusias bisa mencicipi masing-masing makanan yang Bapak Ibu sudah sajikan ya pagi hari ini. Kita dampingi. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan akses pasar mereka, diantaranya adalah kita mengadakan event seperti ini. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang bersama dengan teman-temannya usai melihat pengumuman di media sosial. Ia pun tertarik untuk membeli kerajinan berupa gelang manik-manik dari Kabupaten Sragen. Saya kira bagus ya Mbak untuk mengangkat masing-masing kabupaten atau daerah gitu ya Mbak. Itu bagus, jadi nanti bisa tahu ini produknya apa aja masing-masing daerah gitu ya Mbak. Expo Hari Jadi 80 tahun Provinsi Jawa Tengah yang bertajuk Jateng Mapan dan Tumbuh ini dibagi menjadi beberapa zona yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Seperti zona kampung halal dan BUMD dengan 35 stand, zona kampung Dekranasda Expo dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, zona kampung jamu yang diisi oleh berbagai produk jamu dan makanan khas daerah, zona kampung UMKM hingga kampung jadul yang memberikan nuansa ala 80-an. Ada pula lomba memasak, acara fashion show hingga pemutaran layar tancap. Diharapkan di Hari Jadi ke-80 tahun, Jawa Tengah semakin maju dan makmur serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.